teman-teman semua. Perkenalkan, aku Novita Wahyuning dengan NIM 21114167 dari program studi informatika. Di sini saya sedang bersama Kak Nita, seorang mahasiswa sistem informasi. Betul? Betul. Beliau adalah mahasiswa yang lulus dengan jalur saintis. Mungkin Kak Nita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nita Hermawati, biasanya dipanggil Nita. Saya dari lulusan S1 Sistem Informasi di Amikom. Salam kenal. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bisa diceritakan untuk latar belakang Kak Nita sendiri? Oke, sebelumnya untuk latar belakang saya sendiri, saya merupakan seorang mahasiswa di Amikom. Tahun lulus baru kemarin ya kebetulan. Terus prodi saya dari sistem informasi untuk konsentrasinya di e-commerce yang belajar tentang website, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian apa sih alasan Kak Nita memilih jalur saintis? Kenapa tidak jalur yang lain? Kenapa memilih jalur non-skripsi itu? Yang pertama karena mempermudah. Terus yang kedua, karena saya ngambil challenge untuk jalur saintis itu dari awal semester 6. Kebetulan itu saya ambil untuk mata kuliah sebenarnya. Akan tetapi karena masuk ke Sinta 3, jadi itu kalau di SI di Sinta 3 itu boleh ya. Jadi itu bisa diklaim jalur non reguler seperti itu, dan akhirnya saya bisa mendapatkan untuk lulus jalur non reguler di di jurnal seperti itu. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahannya tersendiri ada nggak Kak? Oke, untuk kelebihannya tentunya untuk mempermudah kita ya, karena kalau misalkan kita bandingkan sama skripsi itu, kayak kalau skripsi kan kita harus bisa kita harus bisa garap mulai dari semester 7 ya. Tapi kalau untuk yang jurnal itu kita bisa garap dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau misalkan kita mau baru masuk kuliah aja, kalau misalkan kita mau jalur jurnal, ibaratnya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau langsung pas maba juga boleh gitu. Nah, tapi kalau untuk yang skripsi itu kan kita harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua, untuk kelebihannya adalah kita bisa melakukan penelitian dengan dosen, dan kita juga lebih dekat dengan dosen gitu. Kalau misalkan untuk skripsi kan nanti kita dapat dosen pembimbing waktu kita bimbingan aja, waktu kita awal mulai skripsi sampai dengan akhir gitu. Tapi kalau untuk yang jalur jalur non reguler yang saintis ini, kita mulai dari awal, bahkan kita juga bisa memilih dosen pembimbing itu maunya siapa. Terus untuk jalur penelitian kita tuh mau di penelitian yang seperti apa gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih awal dan juga lebih mendalam terkait dengan topik-topik apa yang akan kita bahas seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri, sebenarnya untuk kekurangannya lebih ke harus effort sih. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain atau mencoba untuk menulis jurnal, itu tuh kita harus effort dari awal, dan kita juga harus siap untuk time managementnya seperti apa. Misalkan kita ada keperluan atau kesibukan lain, misal kayak kuliah, ada final project kan. Kalau untuk yang di informatika atau sistem informasi itu kan banyak final projectnya ya, jadi kita harus bisa memanajemen waktu antara kuliah, final project, apalagi teman-teman yang ikut organisasi. Nah, itu harus balance manajemen waktunya. Dan untuk yang di jurnal itu juga kita harus sabar-sabar untuk menunggu apakah di approve atau enggak dari tim autornya, seperti itu. Kemudian terkait itu ya Kak, gimana sih cara Kak Nita bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin, itu seperti apa? Oke, kalau untuk manajemen waktu itu tergantung dari tujuan kita ya sebenarnya. Kalau untuk tujuan kita atau goals kita ke depannya udah jelas, pasti kita akan memprioritaskan apa yang menjadi prioritas utama. Kayak misalkan untuk yang urgent itu apa? Misalkan urgent pertama nulis jurnal, urgent kedua tentang kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, dan juga jangan sampai nanti kalau kita udah memulai, nanti di saat proses atau di pertengahan kita juga udah
kayak oh ya udah dilepas aja gitu. Nah itu kurang maksimal teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk time managementnya itu sangat penting. Jadi harus bisa harus bisa diatur mulai dari awal sebelum kita memulai atau mencoba hal-hal tersebut. Apalagi untuk menulis jurnal itu kayak harus benar-benar dicek gitu loh, untuk isi dari jurnalnya itu seperti apa, terus pengambilan datanya gimana, kemudian nanti kita harus siap juga untuk meluangkan waktu untuk banyak membaca referensi dan lain sebagainya. Selama kakak menjalankan bimbingan sama dosen nih, ada nggak sih kesulitan tersendiri bagi Kak Nita? Kalau untuk kesulitan sendiri, alhamdulillah untuk saat ini ya, mulai dari awal saya bimbingan, awal saya mengajukan judul sampai dengan selesai itu dari dosen pembimbing saya sangat support dan juga bener-bener kayak enak gitu. Walaupun saya misalkan mau bimbingannya kayak waktunya tuh lebih ke fleksibel, nggak harus di jam kerja ya kalau untuk yang kalau untuk yang ngechat gitu. Nah tapi kalau untuk yang langsung ketemu itu harus di jam kerja dari Senin sampai Jumat gitu biasanya gitu, seperti itu. Kemudian apa yang membuat Kak Nita semangat? Apa yang membuat Kak Nita termotivasi untuk terus fokus mengerjakannya? Karena saya tuh pengennya cepat-cepat lulus ya, jadi mau nggak mau harus segera di-push, harus benar-benar mulai dari awal sampai akhir itu harus benar-benar kayak mengingat tujuan kita untuk membuat jurnal itu untuk apa gitu. Karena waktu itu juga challenge-nya kayak waktunya tuh ditentukan gitu. Sebelum UTS itu kita harus bisa bisa submit jurnalnya gitu kan. Nah, setelah UTS itu tuh kita ngecek ada revisi enggak gitu dari autornya. Kemudian gimana perasaan Kak Nita setelah berhasil lulus nih? Tentunya sangat senang sekali ya lulus jalur non reguler di bidang saintis ini. Karena kalau di sistem informasi itu nggak agak sedikit ya untuk yang lulus jalur jurnalnya. Yang banyak tuh malah lebih ke magang gitu, studi independen dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kalau untuk yang di bidang jurnal ini cuma beberapa doang gitu. Jadi kayak kayak aku nggak nyangka ini tuh bisa dilewati semudah itu gitu. Sebenarnya nggak mudah sih ya, tapi lebih ke kayak aku bisa nih gitu, kayak bangga aja sama diri sendiri. Thank you myself. Apalagi ya, mungkin rencana kakak kedepannya seperti apa, untuk karirnya seperti apa? Oke, kalau untuk karirnya saat ini saya sedang bekerja ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan dari sebelum wisuda kemarin. Tapi saya sekarang nyambi kerja, saya juga sudah mendaftar untuk studi lanjut program magister. Terus insya Allah linear juga untuk karir dan juga untuk jurusan saya yang di S1 kemarin. Gimana kakak mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan dalam pekerjaan atau kehidupan nyata? Oke, untuk untuk jurnal ini sangat mempengaruhi studi lanjut saya ya teman-teman. Karena kalau untuk yang magister itu kan lebih ke penelitian ya, dan itu kayak udah pas banget gitu loh. Jadi itu nanti insya Allah bakalan lebih diperdalam lagi materi-materi apa yang sudah saya dapatkan di jalur non reguler kemarin, terkhusus yang itu ya. Terus nanti bakalan dilanjut ke insya Allah di program studi lanjutnya. Mungkin Kak Nita, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa pesan Kak Nita untuk saya dan teman-teman semester akhir yang akan mengambil jalur non skripsi maupun jalur skripsi? Oke, kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang berada di atau menuju ke semester akhir, tetap semangat. Apapun masalah atau rintangan yang teman-teman hadapi ke depannya, teman-teman yakin aja itu bakalan bisa dilewatin. Dan juga kalau misalkan teman-teman sudah memulai, teman-teman harus bisa mengakhiri dengan sebaik-baiknya. Dan juga
teman-teman yang sedang atau akan mengambil skripsi ataupun jalur non skripsi besok, itu tuh teman-teman harus bisa mengerjakan minimal sehari itu 1%, satu kalimat. Yang penting ada yang penting ada progres. Jadi jangan malas, karena kalau kita malas itu kayak susah banget untuk mengendalikan seperti itu. Tetap semangat semuanya. Semangat. Mungkin cukup itu pertanyaan-pertanyaan dari aku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Nita yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Dan sampai jumpa. Terima kasih.